Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Prodi Sistem Informasi akan menjelaskan penggunaan Q pada C++ beserta contohnya. Sebelumnya kami perkenalkan dulu nama-nama kelompok kami, di mana saya sendiri yaitu Sri Evayani dan ada teman saya Armira, selanjutnya Erlangga, dan Depriansyah. Dalam hal ini, penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Kak Armira. Apa itu Q? Q adalah pengumpulan data dengan konsep perubahan pipo atau kepanjangan dari first in, first out. Sebagai contoh, kalau kalian membeli barang di Indomaret, waktu pembayaran di meja kasir Indomaret, siapa membeli duluan atau yang antrian di baris paling depan, maka dia akan dilayani terlebih dahulu, dan yang paling belakang dia akan dilayani belakangan. Teman-teman, kalau antriannya penuh, orang akan mengantri harus menunggu orang yang paling depan itu keluar terlebih dahulu. Baru dia bisa masuk ke antrian tersebut karena antriannya sudah penuh. Nah, itu merupakan sebuah perumpamaan. Dalam hal ini, kita punya dua proses utama. Yang pertama itu NQ, dan yang kedua itu DQ. Saya akan manfaatkan yang namanya Devin. Kenapa Devin? Karena untuk kapasitas nantinya kita akan buat jadi kapasitas maksimal, tidak bisa diubah-ubah. Devin maksimal 5 ini merupakan baris di mana batas maksimal data yang kita input hanya 5. Apabila lebih dari itu tidak bisa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa fungsi yang ada di dalam codingan berikut, yaitu yang pertama is empty. Berfungsi sebagai memeriksa apakah ada yang kosong dan apabila masih ada data yang kosong, maka akan masuk ke dalam antrian. Nah, di sini merupakan fungsi daripada is empty. Kalau masih ada kosong dan belum mencapai 5 maksimal data tadi, maka data akan masuk ke dalam data antrian. Sementara untuk is full ini berfungsi memeriksa apakah sudah penuh, dan apabila sudah penuh, maka data tidak bisa lagi ditambah. Nah, walaupun kita tambah berkali-kali menggunakan perintah satu di sini merupakan NQ dan dua di sini merupakan DQ. Nah, NQ ini menambahkan tugasnya, dan apabila kita isi sementara data sudah penuh, maka tidak akan bisa karena antrian penuh. Nah, ini merupakan fungsi daripada is full. Kemudian untuk fungsi selanjutnya yaitu sistem CLS. Nah, sistem CLS ini sangat penting sebenarnya karena berfungsi sebagai merapikan tampilan. Setelah di-enter, maka tampilan akan lebih rapi dan bersih. Nah, bagaimana kalau sistem CLS ini tidak ada? Maka tampilan kita akan panjang serta menumpuk dan tidak rapi, berantakan pastinya. Nah, itu adalah merupakan fungsi daripada sistem CLS. Apabila kamu tidak em, membuat sistem CLS ini, tidak kamu terapkan di coding ini, maka tampilannya akan berantakan. Itu dia fungsi daripada sistem CLS. Nah, untuk NQ mendeteksi apakah percobaan kita sudah berhasil, dan apabila berhasil maka akan muncul di bagian NQ. Kemudian DQ mendeteksi apakah percabangan kita sudah berhasil, dan apabila berhasil maka akan muncul di bagian DQ. Setiap yang kita input kita masukkan menggunakan perintah satu, maka akan masuk ke bagian NQ. Sedangkan apabila kita mengetik dua, yaitu DQ, maka semua data yang ada pada NQ akan hilang dan terhapus. Itulah beberapa fungsi yang ada pada codingan berikut. Dan selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Devriansyah mengenai tampilan setelah running. Setelah codingan sudah selesai, kita akan lanjut compile and run.
Nah, di sini sudah muncul ya hasilnya teman-teman. Di sini ada menu tampilan antrian kosong, menu utama ada NQ, yang kedua ada DQ. Nah, yang NQ ini fungsinya untuk menambahkan data atau item atau menambahkan antrian yang di sini ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita masukkan NQ di sini, lalu kita masukkan data itu akan masuk di antrian sini. Kemudian yang DQ ini berfungsi untuk menghapus data. Contohnya jika kita menambahkan data 1, 2, 3, maka yang akan dihapus data satunya terlebih dahulu ya teman-teman. Contohnya begini. Data 1 kita masukkan nama hewan itu bebek. Kemudian data antrian sudah masuk ya, bebek. Kita tambah lagi. Kita masukkan NQ, kita enter. Kita masukkan lagi ayam. Data antrian 2 ayam sudah masuk ya teman-teman. Lanjut kita fungsikan fungsi menu kedua yaitu DQ. Dengan mengetikkan angka 2, DQ ini untuk menghapus ya teman-teman. Jadi kalau kita pilih DQ, maka yang BB ini akan terhapus duluan teman-teman. Nah, contohnya gini. Kita enter. Kedua kita enter. Nah, data bebek tadi yang pertama udah kehapus ya teman-teman. Lanjut kita enter lagi, pilih nomor 2, enter. Nah, antrian sudah kosong ya teman-teman, berarti dia yang dihapus itu yang data yang kita masukkan pertama itu juga yang pertama dihapus ya teman-teman. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.